Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program strategis nasional yang dimulai dari tahun 2014 sejak Askes ditunjuk pemerintah untuk mengelolanya dan kemudian bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Dalam perjalanannya sebagai sebuah sistem, hingga saat ini berumur 53 tahun, kritik dan saran baik dari masyarakat, pemerhati kebijakan, serta riset dan inovasi Duta BPJS Kesehatan sangat banyak dan berguna sebagai bahan perbaikan terhadap sistem yang lebih baik di masa depan. Berbagai tulisan ilmiah dalam bentuk artikel akan sangat berguna bila terkumpul dan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk jurnal. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan berinisiatif untuk mengarsipkan kumpulan artikel tersebut dalam bentuk digital. Untuk itu, BPJS Kesehatan meluncurkan web portal jurnal JKN sebagai sarana sharing pengetahuan program JKN melalui publikasi jurnal ilmiah BPJS Kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Melalui web portal jurnal jkn-jkn.bpjs-kesehatan.go.id, BPJS Kesehatan membuka pintu cakrawala pengetahuan bagi para akademisi, para ahli, hingga masyarakat untuk dapat mempelajari dan juga memberi masukan untuk membangun sistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan. Peluncuran web portal jurnal JKN ini menjadi bukti bahwa BPJS Kesehatan senantiasa terbuka terhadap hasil penelitian, gagasan konseptual, dan telaah akademis terkait program JKN. Dengan jurnal JKN, BPJS Kesehatan melangkah lebih maju dengan berperan serta dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan khususnya bidang jaminan kesehatan nasional. Penerbitan Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu upaya konkret BPJS Kesehatan dalam mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan penelitian dalam rangka mengembangkan program jaminan kesehatan nasional. Berbagai artikel ilmiah terkait JKN telah dituliskan oleh berbagai pihak, baik internal BPJS Kesehatan maupun akademisi, praktisi, atau pihak-pihak lainnya. Nah, selanjutnya oleh BPJS Kesehatan melalui Corporate University dirangkum dalam sebuah jurnal ilmiah jaminan kesehatan nasional. Inilah yang diharapkan selanjutnya akan menjadi salah satu referensi utama oleh semua pihak, khususnya para pemangku kebijakan dalam perbaikan implementasi program JKN KIS ke depan. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang, kok tumben cepet toh yang? Soalnya aku udah gak sabar banget mau nunjukin kamu aplikasi yang bagus banget. Mosok? Itu aplikasi apa yang? Nih yang, aplikasi Mobile JKN. Kamu bisa tahu info-info terupdate tentang program JKN. Terus nih, fitur-fiturnya bagus banget. Mosok sih yang? Fitur apa aja? Nih, aku tunjukin. Ada beberapa kemudahan untuk memperbarui data kamu. Kamu dapat masuk ke menu ubah data. Di menu ini kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan seperti menu NIK untuk melakukan perubahan nomor KTP atau NIK. Tapi perlu diingat, kalau fitur perubahan NIK hanya diperuntukkan bagi bayi baru lahir dan NIK-nya sudah terdaftar pada Dukcapil. Selanjutnya kamu bisa mengubah nomor handphone, alamat surat menyurat, dan alamat email. Bagi kamu yang ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, kamu dapat memanfaatkan menu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama tujuan kamu dengan cara pilih provinsi, pilih kota atau kabupaten, pilih fasilitas kesehatan. Kalau pengen ubah satu keluarga, ya jangan lupa centang di list kotak perubahan satu keluarga. Dan kamu harus mengingatnya untuk memasukkan kode OTP verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Lalu, buat peserta mandiri, kamu dapat melakukan perubahan kelas kode OTP verifikasi yang dikirim lewat SMS. Terus, klik simpan. Untuk kamu yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, jangan khawatir. Kamu dapat memanfaatkan menu segmen peserta untuk menjadi peserta mandiri dengan cara klik menu segmen peserta, selanjutnya ikuti langkah-langkahnya. Selain ubah data untuk kamu para peserta mandiri, aplikasi Mobile JKN ini semakin lengkap dengan adanya fitur Cek VA. Di sini kamu dapat mengetahui nomor virtual account pembayaran.
Sehingga jadi nggak usah khawatir kalau nomor VA kamu lupa. Kalau kamu pengen tahu jumlah tagihan iuran JKN, tinggal pilih fitur premi. Fitur catatan pembayaran juga bisa kasih tahu kamu untuk melihat riwayat atau histori pembayaran iuran JKN. Bingung mau bayar iuran JKN di mana? Kamu tinggal pilih fitur pembayaran. Di fitur ini ada informasi tentang cara pembayaran di bank dan mitra yang bekerja dengan BPJS Kesehatan. Satu lagi yang paling penting, kamu bisa daftar auto debit untuk pembayaran iuran JKN loh. Tinggal pilih fitur pendaftaran auto debit, nanti pilih deh kamu mau auto debit di bank mana atau di mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana yang aplikasi mobil JKN-nya? Mantep kan? Iya Yang, kini kan jadi enak. Kayak kamu, enak. Masakan kamu. Hati-hati sayang. Eyalah, Mas Santo seger bener deh. Jelas dong, Mas Santo kan emang seger. Sayur sama buah-buahannya, Mas. Loh, Mas Santo kenapa? Anak saya sakit. Saya bingung, biayanya besar banget. Loh, Mas Anto belum daftar program JKN KIS. Saya belum sempet ke kantor BPJS Kesehatan buat daftar, Bu. Ya, hari gini masih ke kantor BPJS. Kan bisa pakai aplikasi Mobile JKN. Lebih simpel dan lebih cepat juga, Mas. Ini, Mas. Hai, buat kamu yang belum jadi peserta program JKN KIS. Tenang, sekarang daftarnya mudah dan cepat. Kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN, terus pilih fitur pendaftaran peserta. Terus klik setuju, wajib banget setuju. Habis itu masukin nomor KTP atau NIK dan kode CAPTCHA. Klik cari. Selanjutnya isi data pribadi dan pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dekat dengan tempat tinggal kamu. Oh iya, jangan lupa pilih kelas rawat yang kamu inginkan. Kemudian isi alamat email dan nomor handphone kamu yang aktif guys. Soalnya kode OTP atau one time password akan dikirimkan melalui SMS. Kalau udah terima kode OTP, tinggal kamu masukin aja ke aplikasi Mobile JKN. Setelah itu, cek email kamu untuk nomor virtual account pembayaran iuran program JKN KIS. Untuk mencari informasi lokasi kantor BPJS dan fasilitas kesehatan terdekat, kamu bisa memanfaatkan fitur lokasi. Kalau kamu belum puas dengan aplikasi Mobile JKN, gunakan fitur pengaduan keluhan. Di sini kamu bisa memberikan kritik dan saran, serta mencari informasi seputar program JKN KIS. Informasi dan pengaduan akan ditanggapi dalam 1 kali 24 jam di hari kerja. Gimana? Gampang toh? Banyak kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan. Sayang loh Mas Anto kalau nggak dimanfaatkan. Terima kasih ya Bu Iren. Saya pergi dulu. Mari. Bu Iren sadar nggak sih handphone ibu kebawa sama Mas Anto tuh? Woi, HP baru nih. Yoi, kualitas nomor 1. Punya lo. Gak ada apa-apanya. Bentar, gue mau ngabarin bokap dulu nih, disuruh ngurus BPJS. Sini pinjam. Loh, ada yang kurang nih. Kurang, perasaan udah lengkap. Kurang, aplikasi Mobile JKN-nya belum ada. Aplikasi Mobile JKN yang punya BPJS Kesehatan itu. Apa untungnya buat gue? Woi, banyak untungnya. Nih, aku kasih lihat. Cara download Mobile JKN itu gampang banget. Buka Play Store di Android atau App Store di iOS kamu. Jangan sampai buka aplikasi dating dulu ya. Fokus. Ketik Mobile JKN, kemudian di-download deh. Setelah mendownload aplikasi Mobile JKN, klik menu daftar dan pilih menu pendaftaran pengguna Mobile JKN. Kemudian jangan lupa untuk mengisi data kamu. Setelah mengisi data diri, kode OTP akan dikirimkan melalui SMS. Nah, setelah itu tinggal di-copy aja. Lalu masukkan kode OTP tersebut,
klik register, udah deh. Akun kamu sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Kalau udah terdaftar, kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN. Lalu masukkan nomor kartu atau email yang terdaftar, masukkan password, masukkan kode captcha, terus klik login deh. Nah, udah masuk nih kita di aplikasi Mobile JKN. Yang sering bikin bingung itu adalah kalau kita lupa bawa kartu KIS waktu berobat. Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan KIS digital. Kamu bisa klik menu kartu di icon thumbnail kartu JKN KIS tengah bawah. Jadi nggak perlu takut lagi kalau kartumu hilang. Kalau kamu merasa kurang sehat, bisa konsultasi dokter di Mobile JKN. Caranya, pilih menu konsultasi dokter, lalu klik menu hijau pojok kiri atas, klik menu chat, lalu tulis keluhan penyakit kamu. Nah, nantinya dokter akan menjawab chat kamu di aplikasi Mobile JKN. Belum puas konsultasinya? Monggo berobat ke Vaskes. Tapi jangan lupa kamu bisa ambil antrian secara online loh di Mobile JKN. Caranya, klik menu pendaftaran pelayanan, lalu jangan lupa untuk mengisi keluhan kamu. Kemudian klik daftar pelayanan. Dan nanti kamu akan mendapatkan nomor antrian yang sudah ditetapkan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri. Caranya, klik menu screening, selanjutnya isikan data diri, serta jawab pertanyaan yang muncul di aplikasi. Nah, nanti kamu akan mendapatkan informasi berupa risiko potensi penyakit. Pandemi COVID-19 kayak gini, kamu juga bisa screening mandiri. Caranya ada di fitur screening mandiri COVID-19. Di sini kamu akan mengetahui informasi tentang COVID-19. Hasilnya, kamu akan mengetahui potensi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kamu. Banyak bukan untungnya. Belum lagi nih ya, ada fitur di mana kita bisa mengetahui jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan fitur untuk mengetahui jadwal tindakan operasi di rumah sakit. Yang terakhir deh, ada fitur di mana kamu bisa melihat riwayat pelayanan dan bisa memberikan rating fasilitas kesehatan yang pernah kamu kunjungi. Wah, banyak banget untungnya. Gue bisa bantuin bokap pakai aplikasi ini, bro. Jelas lah, sayang banget kan kalau belum download aplikasi Mobile JKN-nya? Iya. Lu udah download kan? Belum. Simplifikasi rujukan pelayanan talasemia mayor dan hemofilia dalam rangka untuk memberikan kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi pasien dengan diagnosa talasemia mayor dan hemofilia yang menjalani perawatan terapi rutin transfusi darah, obat anti hemofilia, dan obat kelasi besi di FKRTL. Serta untuk meningkatkan kepuasan peserta atas akses pelayanan ke FKRTL. Dengan simplifikasi rujukan pelayanan talasemia mayor dan hemofilia, pasien bisa secara otomatis melakukan pembaharuan surat kontrol melalui aplikasi Vclaim di FKRTL, di mana sebelumnya pasien harus memperbaharui surat rujukan setiap akan berkunjung ke rumah sakit. Pembaharuan status tersebut akan berlaku 90 hari ke depan. Simplifikasi rujukan pelayanan talasemia mayor dan hemofilia adalah persembahan dari BPJS Kesehatan, didukung oleh pakar bidang kesehatan untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk memberikan kemudahan akses pelayanan dan administrasi, serta meningkatkan kepuasan pasien talasemia mayor dan hemofilia yang menjalani perawatan terapi rutin transfusi darah, obat anti hemofilia, dan obat kelasi besi di FKRTL. Simplifikasi rujukan pelayanan talasemia mayor dan hemofilia hadir untuk memberikan kemudahan dan kecepatan administrasi pelayanan serta meningkatkan kenyamanan para peserta JKN KIS, khususnya para penyandang talasemia mayor dan hemofilia yang secara rutin menjalani perawatan terapi transfusi darah, obat anti hemofilia, dan obat kelasi besi di rumah sakit atau FKRTL lainnya. Saudaraku, tetaplah gapai cita-cita, harapan, dan asa. Kami akan selalu hadir untuk mendukung kelancaran dan kemudahan pelayanan bagi Anda semua.
BPJS Kesehatan melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri. Dengan gotong royong, semua tertolong. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program strategis nasional yang dimulai dari tahun 2014 sejak Askes ditunjuk pemerintah untuk mengelolanya dan kemudian bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Dalam perjalanannya sebagai sebuah sistem, hingga saat ini berumur 53 tahun, kritik dan saran baik dari masyarakat, pemerhati kebijakan, serta riset dan inovasi Duta BPJS Kesehatan sangat banyak dan berguna sebagai bahan perbaikan terhadap sistem yang lebih baik di masa depan. Berbagai tulisan ilmiah dalam bentuk artikel akan sangat berguna bila terkumpul dan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk jurnal. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan berinisiatif untuk mengarsipkan kumpulan artikel tersebut dalam bentuk digital. Untuk itu, BPJS Kesehatan meluncurkan web portal Jurnal JKN sebagai sarana sharing pengetahuan program JKN melalui publikasi jurnal ilmiah BPJS Kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Melalui web portal Jurnal JKN-jkn.bpjs-kesehatan.go.id, BPJS Kesehatan membuka pintu cakrawala pengetahuan bagi para akademisi, para ahli, hingga masyarakat untuk dapat mempelajari dan juga memberi masukan untuk membangun sistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan. Peluncuran web portal Jurnal JKN ini menjadi bukti bahwa BPJS Kesehatan senantiasa terbuka terhadap hasil penelitian, gagasan konseptual, dan telaah akademis terkait program JKN. Dengan Jurnal JKN, BPJS Kesehatan melangkah lebih maju dengan berperan serta dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan khususnya bidang jaminan kesehatan nasional. Penerbitan Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu upaya konkret BPJS Kesehatan dalam mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan penelitian dalam rangka mengembangkan program jaminan kesehatan nasional. Berbagai artikel ilmiah terkait JKN telah dituliskan oleh berbagai pihak, baik internal BPJS Kesehatan maupun akademisi, praktisi, atau pihak-pihak lainnya. Nah, selanjutnya oleh BPJS Kesehatan melalui Corporate University dirangkum dalam sebuah jurnal ilmiah jaminan kesehatan nasional.
inilah yang diharapkan selanjutnya akan menjadi salah satu referensi utama oleh semua pihak, khususnya para pemangku kebijakan dalam perbaikan implementasi program JKN KIS ke depan. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang, kok tumben cepet toh yang? Soalnya aku udah nggak sabar banget mau nunjukin kamu aplikasi yang bagus banget. Mosok? Itu aplikasi apa yang? Nih yang, aplikasi Mobile JKN. Kamu bisa tahu info-info terupdate tentang program JKN. Terus nih, fitur-fiturnya bagus banget. Mosok sih yang? Fitur apa aja? Nih, aku tunjukin. Ada beberapa kemudahan untuk memperbarui data kamu. Kamu dapat masuk ke menu ubah data. Di menu ini kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan seperti menu NIK untuk melakukan perubahan nomor KTP atau NIK. Tapi perlu diingat, kalau fitur perubahan NIK hanya diperuntukkan bagi bayi baru lahir dan NIK-nya sudah terdaftar pada Dukcapil. Selanjutnya kamu bisa mengubah nomor handphone, alamat surat menyurat, dan alamat email. Bagi kamu yang ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, kamu dapat memanfaatkan menu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama tujuan kamu dengan cara pilih provinsi, pilih kota atau kabupaten, pilih fasilitas kesehatan. Kalau pengen ubah satu keluarga, ya jangan lupa centang di list kotak perubahan satu keluarga. Dan kamu harus mengingatnya untuk memasukkan kode OTP verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Lalu, buat peserta mandiri, kamu dapat melakukan perubahan kelas kode OTP verifikasi yang dikirim lewat SMS. Terus klik simpan. Untuk kamu yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, jangan khawatir. Kamu dapat memanfaatkan menu segmen peserta untuk menjadi peserta mandiri dengan cara klik menu segmen peserta, selanjutnya ikuti langkah-langkahnya. Selain ubah data untuk kamu para peserta mandiri, aplikasi Mobile JKN ini semakin lengkap dengan adanya fitur Cek VA. Di sini kamu dapat mengetahui nomor virtual account pembayaran, sehingga jadi nggak usah khawatir kalau nomor VA kamu lupa. Kalau kamu pengen tahu jumlah tagihan iuran JKN, tinggal pilih fitur premi. Fitur catatan pembayaran juga bisa kasih tahu kamu untuk melihat riwayat atau histori pembayaran iuran JKN. Bingung mau bayar iuran JKN di mana? Kamu tinggal pilih fitur pembayaran. Di fitur ini ada informasi tentang cara pembayaran di bank dan mitra yang bekerja dengan BPJS Kesehatan. Satu lagi yang paling penting, kamu bisa daftar auto debit untuk pembayaran iuran JKN loh. Tinggal pilih fitur pendaftaran auto debit, nanti pilih deh kamu mau auto debit di bank mana atau di mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana yang aplikasi Mobile JKN-nya? Mantep kan? Iya yang, kini kan jadi enak. Kayak kamu, enak. Masakan kamu. Hati-hati sayang. Eyalah, Mas Santo seger bener deh. Jelas dong, Mas Santo kan emang seger. Sayur sama buah-buahannya, Mas. Loh, Mas Santo kenapa? Anak saya sakit. Saya bingung, biayanya besar banget. Loh, Mas Anto belum daftar program JKN KIS. Saya belum sempat ke kantor BPJS Kesehatan buat daftar, Bu. Lah, hari gini masih ke kantor BPJS. Kan bisa pakai aplikasi Mobile JKN. Lebih simpel dan lebih cepat juga, Mas. Ini, Mas. Hai. Buat kamu yang belum jadi peserta program JKN KIS, tenang, sekarang daftarnya mudah dan cepat. Kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN, terus pilih fitur pendaftaran peserta. Terus klik setuju, wajib banget setuju. Habis itu masukin nomor KTP atau NIK dan kode CAPTCHA. Klik cari. Selanjutnya isi data pribadi dan pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dekat dengan tempat tinggal kamu. Oh iya, jangan lupa pilih kelas rawat yang kamu inginkan.
Kemudian isi alamat email dan nomor handphone kamu yang aktif guys. Soalnya kode OTP atau one time password akan dikirimkan melalui SMS. Kalau udah terima kode OTP, tinggal kamu masukin aja ke aplikasi Mobile JKN. Setelah itu, cek email kamu untuk nomor virtual account pembayaran iuran program JKN KIS. Untuk mencari informasi lokasi kantor BPJS dan fasilitas kesehatan terdekat, kamu bisa memanfaatkan fitur lokasi. Kalau kamu belum puas dengan aplikasi Mobile JKN, gunakan fitur pengaduan keluhan. Di sini kamu bisa memberikan kritik dan saran serta mencari informasi seputar program JKN KIS. Informasi dan pengaduan akan ditanggapi dalam 1 kali 24 jam di hari kerja. Gimana? Gampang toh? Banyak kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan. Sayang loh Mas Anto kalau nggak dimanfaatkan. Terima kasih ya Bu Iren. Saya pergi dulu. Mari. Bu Iren sadar nggak sih handphone ibu kebawa sama Mas Anto tuh? Hah? Mas Anto! Woi, HP baru nih. Yoi, kualitas nomor 1. Punya lo? Gak ada apa-apanya. Bentar, gue mau ngabarin bokap dulu nih, disuruh ngurus BPJS. Sini pinjam. Loh, ada yang kurang nih. Kurang? Perasaan udah lengkap. Kurang, aplikasi Mobile JKN-nya belum ada. Aplikasi Mobile JKN yang punya BPJS Kesehatan itu? Apa untungnya buat gue? Woi, banyak untungnya. Nih, aku kasih lihat. Cara download Mobile JKN itu gampang banget. Buka Play Store di Android atau App Store di iOS kamu. Jangan sampai buka aplikasi dating dulu ya. Fokus. Ketik Mobile JKN, kemudian di-download deh. Setelah mendownload aplikasi Mobile JKN, klik menu daftar dan pilih menu pendaftaran pengguna Mobile JKN. Kemudian jangan lupa untuk mengisi data kamu. Setelah mengisi data diri, kode OTP akan dikirimkan melalui SMS. Nah, setelah itu tinggal di-copy aja. Lalu masukkan kode OTP tersebut, klik register, udah deh. Akun kamu sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Kalau udah terdaftar, kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN. Lalu masukkan nomor kartu atau email yang terdaftar. Masukkan password, masukkan kode captcha, terus klik login deh. Nah, udah masuk nih kita di aplikasi Mobile JKN. Yang sering bikin bingung itu adalah kalau kita lupa bawa kartu KIS waktu berobat. Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan KIS digital. Kamu bisa klik menu kartu di icon thumbnail kartu JKN KIS tengah bawah. Jadi nggak perlu takut lagi kalau kartumu hilang. Kalau kamu merasa kurang sehat, bisa konsultasi dokter di Mobile JKN. Caranya, pilih menu konsultasi dokter, lalu klik menu hijau pojok kiri atas, klik menu chat, lalu tulis keluhan penyakit kamu. Nah, nantinya dokter akan menjawab chat kamu di aplikasi Mobile JKN. Belum puas konsultasinya? Monggo berobat ke Vaskes. Tapi jangan lupa kamu bisa ambil antrian secara online loh di Mobile JKN. Caranya, klik menu pendaftaran pelayanan, lalu jangan lupa untuk mengisi keluhan kamu. Kemudian klik daftar pelayanan. Dan nanti kamu akan mendapatkan nomor antrian yang sudah ditetapkan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri. Caranya, klik menu screening, selanjutnya isikan data diri, serta jawab pertanyaan yang muncul di aplikasi. Nah, nanti kamu akan mendapatkan informasi berupa risiko potensi penyakit. Pandemi COVID-19 kayak gini, kamu juga bisa screening mandiri. Caranya ada di fitur screening mandiri COVID-19. Di sini kamu akan mengetahui informasi tentang COVID-19. Hasilnya, kamu akan mengetahui potensi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kamu. Banyak bukan untungnya. Belum lagi nih ya, ada fitur di mana kita bisa mengetahui jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan fitur untuk mengetahui jadwal tindakan operasi di rumah sakit. Yang terakhir deh, ada fitur di mana kamu bisa melihat riwayat pelayanan.
dan bisa memberikan rating fasilitas kesehatan yang pernah kamu kunjungi. Wah, banyak banget untungnya. Gue bisa bantuin bokap pakai aplikasi ini, bro. Jelas lah, sayang banget kan kalau belum download aplikasi mobil JKN-nya? Iya. Lu udah download kan? Belum. Simplifikasi rujukan pelayanan talasemia mayor dan hemofilia dalam rangka untuk memberikan kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi pasien dengan diagnosa talasemia mayor dan hemofilia yang menjalani perawatan terapi rutin transfusi darah, obat anti hemofilia, dan obat kelasi besi di FKRTL, serta untuk meningkatkan kepuasan peserta atas akses pelayanan ke FKRTL. Dengan simplifikasi rujukan pelayanan talasemia mayor dan hemofilia, pasien bisa secara otomatis melakukan pembaharuan surat kontrol melalui aplikasi Vclaim di FKRTL, di mana sebelumnya pasien harus memperbaharui surat rujukan setiap akan berkunjung ke rumah sakit. Pembaharuan status tersebut akan berlaku 90 hari ke depan. Simplifikasi rujukan pelayanan talasemia mayor dan hemofilia adalah persembahan dari BPJS Kesehatan, didukung oleh pakar bidang kesehatan untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk memberikan kemudahan akses pelayanan dan administrasi, serta meningkatkan kepuasan pasien talasemia mayor dan hemofilia yang menjalani perawatan terapi rutin transfusi darah, obat anti hemofilia, dan obat kelasi besi di FKRTL. Simplifikasi rujukan pelayanan talasemia mayor dan hemofilia hadir untuk memberikan kemudahan dan kecepatan administrasi pelayanan serta meningkatkan kenyamanan para peserta JKN KIS, khususnya para penyandang talasemia mayor dan hemofilia yang secara rutin menjalani perawatan terapi transfusi darah, obat anti hemofilia, dan obat kelasi besi di rumah sakit atau FKRTL lainnya. Saudaraku, tetaplah gapai cita-cita, harapan, dan asa. Kami akan selalu hadir untuk mendukung kelancaran dan kemudahan pelayanan bagi Anda semua. BPJS Kesehatan melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri. Dengan gotong royong, semua tertolong. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat.
Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya.